Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillahil qail. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki manasik yang kelima, yaitu tentang pentingnya menjaga sholat maktubah yang 5 waktu dan juga sholat-sholat rawatib yang muakkadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain, dan itu tentunya selain Masjidil Haram. Sedangkan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya setara dengan sholat di masjid yang lain 100.000 kali. Oleh karena itu, para jamaah baik itu haji maupun umroh jangan sampai tidak menjaga sholatnya, karena sholat maktubah di sana itu adalah merupakan kunci daripada taubat kita selama ada di Mekah dan Madinah. Di samping itu juga kita harus melakukan sholat rawatib yang muakkadah. Apa bedanya sholat rawatib muakkadah dengan sholat rawatib yang biasa? Yaitu salat sunat rawatib muakkadah ini tidak pernah ditinggal sama sekali oleh Rasulullah, yaitu ada 12 rakaat. Ini harus kita jaga dan kita lakukan, jangan sampai tidak. 12 rakaat itu terdiri dari 4 rakaat sebelumnya duhur. Nah, berarti kita sebelumnya sholat duhur segera datang ke masjid, lalu di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi kita melakukan sholat 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat maktubah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu kita itikaf menunggu jamaah duhur, jadi seperti itu. Lalu 2 rakaat setelah duhur. Begitu sholat duhur jangan buru-buru pulang, jadi karena ada satu sholat yang tidak pernah tinggal oleh Rasulullah, kita kerjakan. Begitu masuk ada adzan asar, di waktu asar itu tidak ada maktubah baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tetapi apabila kita melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum asar, maka juga ya boleh. Tapi jangan melakukan sholat sunat setelah sholat asar, maka selain di Masjidil Haram, sholat sunat setelahnya asar itu hukumnya haram. Begitu juga sebelum maghrib, ya. Sebelum maghrib juga kita tidak ada yang maktubah, ada. Seumpama kita melaksanakan 2 rakaat sebelumnya maghrib, ya tidak apa-apa, boleh. Dan bahkan menurut Imam Syafi'i juga ya disunat, tapi tidak muakkadah. Lalu 2 rakaat setelahnya maghrib, nah ini muakkadah, kita kerjakan. Jangan sampai kita setelahnya sholat maghrib langsung keluar. Bahkan amat saya anjurkan, setelah salat maghrib kita itu gabung dengan salat isya, jangan pulang ke hotel dulu biar tidak terpontal-pontal, kita datang ke masjid lagi. Lalu sebelumnya isya juga tidak ada yang maktubah, tapi biasanya orang-orang itu setelahnya adzan rame-rame juga melaksanakan salat sunat 2 rakaat, itu juga boleh, tapi bukan muakkadah. Lalu setelahnya isya itu ada 2 rakaat yang muakkadah. Lalu kita segera tidur untuk melaksanakan sholat tahajud. Baru nanti setelah masuk waktu subuh, maka ada 2 rakaat sebelum subuh. Ini luar biasa pahalanya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat setelahnya sebelumnya subuh itu adalah pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Para pemirsa yang kami hormati,
terkait dengan sholat-sholat sunat maktubah, sholat sunat rawatib ya, terkait dengan sholat-sholat sunat rawatib ini adalah yang 12 rakaat ini kita laksanakan agar supaya ibadah kita selama ada di Mekah dan Madinah menjadi maksimal. Dan insya Allah apabila kita melaksanakannya, kita akan menjadi orang yang hidupnya itu barokah. Apabila hidupnya barokah berarti badannya sehat, melaksanakan ibadah dengan enak dan lain sebagainya, rezekinya juga lancar dan sebagainya karena hidupnya barokah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.